pertemuan yang membicarakan hal seperti itu yang mulia. Selain Nazarudin, tudingan keterlibatan Angelina Sondah dalam kasus suap Wisma Atlet disampaikan terpidana Mindoro Salina Manulang dan saksi kunci Yulianis. Dalam keterangan di pengadilan, keduanya jelas-jelas menyebut nama Angelina Sondah ikut menikmati aliran dana dari proyek Wisma Atlet. Terus udah itu kita tukar PIN BBM dengan Bu Enji, ya kita ketemu, ada beberapa kali ketemu. Waktu itu saya juga lapor bahwa saya pernah ketemu Bu Enji, terus Bapak bilang, tanyalah Ros, sekalian dengan kegiatan-kegiatan pengadaan dan yang lain untuk Kemenpora. Saya waktu itu tanya ke Bu Enji, tapi kata Bu Enji sedang dibahas. Baik. Satu pengajuan itu kayak untuk Bu Angelina Sondah. Ya, berapa? 2 miliar dan 3 miliar. Angelina Sondah Street Wayan Coaster. Itu berapa? 5 miliar, 2 kali. 2 kali? 2 dan 3. Kami lanjutkan perbincangan kami di studio. Bung Effendi, apa yang Anda lihat dari sidang hari ini? Ya, kalau untuk melihat NG itu kita tidak bisa melihat hanya pada sidang hari ini. Saya barangkali dalam komunikasi politik mengkaitkannya dengan pathos, ethos, dan logos ya. Artinya pathos itu adalah bagaimana keterlibatan passions dan emotions kita. Jadi di gambar tadi kan tidak hanya terlihat NG di bangku tersangka itu atau sebagai saksi ya tepatnya, tapi sebelumnya ada Putri Indonesia, dia dengan sebagai ibu muda yang ditinggal suaminya, kemudian dengan sekarang anaknya dan lain sebagainya, yaitu mengharu biru perasaan kita, melambai-lambai sebagai Tapi Enji terlihat tenang sekali tadi. Iya, itu satu. Yang kedua, tapi ada unsur etos ya, persoalan otoritas dan reputasinya. Anda lihat tadi di persidangan tiap sebentar ada dan saya rasa itu menunjukkan bahwa dalam posisi sementara ini reputasinya dianggap kurang baik. Nah, yang paling penting mungkin yang ketiga, yang tadi kita diskusikan adalah soal logos, substansi atau isi, di mana dalam beberapa hal, kalau tadi ya kata salah satu pengacara dari tadi pengacara siapa yang paling terakhir, Nazarudin ya, bahwa kalau ini memang betul direkayasa, maka yang paling kita perlu amati adalah memang pernyataan bahwa BBM itu tidak ada atau BBM itu tidak terkait dengan NG, karena kan memang di BBM itu ada substansi soal apel Malang, apel Washington, Semangka, lalu diberikan kepada ketua besar, pemimpin besar dan lain-lain misalnya. Tapi pada bagian lain penting juga apa yang disampaikan oleh pengacara tadi, bahwa untuk berkomunikasi framing pertanyaan menjadi penting. Jadi misalnya seperti tadi, kalau isi BBM di bold di depan, kemudian di koma, lalu pertanyaannya hanya menjadi apakah betul Anda di situ atau Anda tahu atau tidak, maka ini hanya akan berakhir pada pertanyaan seperti don't you misalnya gitu. Jadi yes or no question gitu ya. Yang tidak lagi memberi banyak peluang untuk mengeksplorasi apa yang di bold dari BBM tadi. Dan pertanyaan itu ya. yes no question itu memang ya kalau memang ada semacam arah kepada teori rekayasa untuk persidangan ini, di mana misalnya kan justru dari isi BBM tadi yang apel Malang, apel Washington, pemimpin besar, ketua besar dan lain-lain itu kan mesti ditiadakan. Dengan itu sebetulnya bagi orang-orang yang meragukan reputasi tadi, misalnya orang akan mengatakan, wah kan ada bukti, ada BlackBerry Anda, dan kemudian ada pesan-pesan itu. Tapi kalau itu disangkal dengan yes or no question tadi, maka artinya BlackBerry-nya disangkal, isinya disangkal, maka di situ terputus kan bahwa nggak ada apel Malang, nggak ada apel Washington, nggak ada kepemimpin besar, nggak ada ketua besar. Di situ pertaruhannya. Tetapi apakah reputasi seperti itu diterima oleh publik, dan kemudian sampai kapan orang mulai memisahkan diri dari rasa simpati terhadap seorang politikus muda yang pernah cemerlang, ya, cantik, kemudian juga, dan agak perlu saya sampaikan di sini bahwa dia mahasiswi saya. Jadi apapun alasannya, saya tahu bahwa kalau di dalam kelas, NG adalah mahasiswi yang bisa berargumentasi dengan cukup baik dan lancar. Jadi bahwa penampilannya dia tadi tenang, saya rasa itu bahan pelajaran di dalam kelas. Jadi tenang, dan cuma memang saya selalu mengatakan dalam kelas pun kita beritahu bahwa ada persoalan etos dan pathos di situ yang nanti akan bermuara pada cara-cara orang bertanya dan bagaimana Anda menyampaikan jawaban logos tadi atau substansi tadi. Saya beralih dulu ke Pak Rufinus sekarang. Tapi klien Anda tadi dalam persidangan terlihat selalu menyatakan keberatan terhadap pernyataan-pernyataan Angelina Sondah. Sementara Anda katakan tadi sebetulnya kalau dilihat dari isinya, pernyataan Angelina Sondah ini justru menguntungkan atau meringankan klien Anda. Mengapa kalau begitu M. Nazarudin keberatan?
sebenarnya keberatan itu kan hanya ditujukan untuk how to telling the truth. Itu. Karena persidangan ini ingin mengungkap kebenaran material. Mengenai kebohongannya, saya coba, makanya saya gali tadi begini. Mengapa saya tanyakan sekian hari sebelum suaminya meninggal, dia sudah datang, suaminya ini sudah datang ke saya dan ke Ibu Elsa, di mana dia sudah minta cerai. Nah, apa kaitannya? Apa kaitannya ini? Nah, kaitannya adalah kita lihat pada saat almarhum itu meninggal, dia akan nangis seperti nangis Bombay, seperti dunia ini udah mau runtuh. Kemudian 4 hari, 5 hari kemudian, dia sudah bisa karaoke lagi di Borobudur. Artinya apa? Ini manusia memang pantas nggak kita curigai segala hal yang dia jelaskan di dalam persidangan ini. Apalagi BBM itu sudah jelas, hampir semua orang yang bersaksi mengatakan bahwa itu adalah BBM-nya dia. Tadi malah ditunjukkan ke depan majelis bahwa ada bukti yang mengatakan bahwa dia tahun 2009 sudah mempunyai BBM. Itu diakui bahwa itu fotonya dia, tapi isinya bukan. Makanya tadi meminta kepada ketua majelis untuk meminta kepada provider siapa pemilik akun ini. Jadi kalau dikatakan keberatan itu karena memang dirangkai pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara faktual, itu aja bisa disangkal dengan wajah yang sangat-sangat dingin. Itu loh. Jadi saya tidak mengatakan bahwa ini harus bermuara kepada kesaksian palsu, tapi kalau itu yang terjadi, itu beban akibat dari kebohongan itu hanya bertumpu di pundak Angelina Sondah. Ini yang mungkin dia tidak sadari gitu. Kita kembali jeda dulu, kita lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Metro hari ini.